yang ada, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama berbicara tentang bagaimana sisi halal haram pemanfaatan teknologi. Jadi kita sepakat begini, untuk urusan dunia Nabi SAW menyerahkan kepada umat manusia. Beliau bersabda dalam satu hadis yang insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau dalam riwayat yang lain, antum a'lamu bi amri dunyakum. Namun di sini perlu kita bedakan, ada urusan dunia, ada hukum urusan dunia. Beliau tidak mengatakan kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian, tapi yang beliau sabdakan adalah kalian lebih paham, kalian lebih ngerti, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga kalau kita bicara siapa yang paling ngerti tentang hukum urusan dunia, tentu saja jawabannya adalah Rasulullah SAW. Sebab kalau bicara hukum, yang punya hukum itu Allah. Inil hukmu illa lillah. Kita bicara hukum syar'i, yang punya hukum syar'i itu Allah. Sehingga kalau kita berbicara tentang halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sebagaimana hukum yang kita kenal, sumbernya harus dari Allah. Siapapun tidak boleh bicara tentang masalah hukum ini kecuali berdasarkan dalil. Sebab yang paling tahu hukum Allah Ta'ala yang punya hukum, dan Nabi-Nya SAW yang dapat wahyu. Namun kalau urusan dunia dalam arti masalah teknis, pengembangan, model, kemudian sistem dan seterusnya, manusia diberi ruang untuk mengembangkan sesuai dengan kreativitas mereka. Sehingga mereka kalau misalnya membuat sebuah sistem transaksi baru, baik yang konven maupun yang digital maupun yang lainnya, bebas. Tapi kalau masalah hukum kembali kepada aturan syariat. Sehingga di sini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, keberadaan perkembangan teknologi, dan yang kedua, menilai status hukum dari penggunaan teknologi itu. Kalau teknologi ini berkembang, mungkin kita tidak akan bisa terlibat aktif di sana. Dalam arti kadang nggak kepikiran tapi tiba-tiba ada. Atau misalnya Anda sama sekali tidak terlibat dalam pengembangan teknologi itu. Namun kita sebagai muslim berkepentingan yang kedua. Bagaimana hukumnya ketika kita memanfaatkan teknologi itu? Sebagai contoh misalnya, AI mungkin kita sama sekali tidak pernah terlibat untuk pengembangannya. Orang barat misalnya atau orang kafir, mereka menciptakan teknologi ini dan kemudian siapapun bisa memakainya. Nah, kita sebagai muslim berkepentingan di mana? Bukan di pengembangannya, tapi kita berkepentingan di mana? Di aturannya. Pemanfaatan AI seperti ini boleh atau tidak? Batasan yang boleh mana, batasan yang tidak boleh mana? Bagian itulah yang bersinggungan dengan status kita sebagai seorang muslim. Karena kita dibatasi halal haram. Selanjutnya, dari semua teknologi itu yang perlu kita pahami, dia hanyalah sebuah tools, sebuah alat media. Maka yang namanya media bisa saja dipakai untuk kebaikan, sebagaimana bisa dipakai untuk keburukan. Dan pada saat sebuah media ini punya potensi baik dan buruk, maka status hukumnya tergantung penggunaan. Sebagaimana yang kita tahu misalnya senjata. Senjata bisa dipakai untuk kebaikan, sebagaimana senjata juga bisa dipakai untuk keburukan. Di saat itu dipakai keburukan, ya kita hukumi berbeda ketika dia dipakai untuk kebaikan. Selanjutnya, kita meyakini syariat ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konsekuensi bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, berarti aturannya relevan sepanjang zaman. Sehingga Islam bisa menjawab perkembangan apapun yang terjadi di tengah masyarakat, baik kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan budaya, maupun yang lainnya. Hanya saja ada yang mau menggali untuk mempelajari, dan mungkin banyak yang kurang peduli dengan sisi penjelasan yang ada di sana.
Maka beruntunglah ketika ada orang yang masih punya ketertarikan untuk membahas masalah kontemporer semacam ini. Walhamdulillah diskusi-diskusi semacam ini untuk para asatidzah Ahlussunnah paling sensitif. Sehingga Anda mungkin tidak menjumpai ya diskusi tentang masalah kripto atau diskusi tentang masalah Bitcoin atau tentang masalah uang digital atau yang lainnya, termasuk bahkan tentang marketplace di kelompok Syiah misalnya. Ada mungkin yang punya pengalaman kajian kripto di Syiah ada nggak? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin mereka tidak menyinggung itu, karena mereka sibuk dengan bagaimana caranya mengagungkan kuburan. Ya. Makanya nggak sempat untuk mikir yang bagian kontemporer semacam ini. Walhamdulillah asatidzah Ahlussunnah. Di saat mereka mengajarkan tauhid yang benar, yang ini tidak dipengaruhi teknologi ya. Jadi nggak ada istilah gara-gara teknologi maju tauhidnya geser, kan nggak ada ya. Tapi di saat yang sama dalam urusan kontemporer mereka melek. Dan Anda bisa lihat di mana posisi asatidzah Ahlussunnah. Ternyata mereka nggak gagap dalam membahas masalah ini. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa mereka yang pengen serius belajar itu berangkat dari orang yang punya akidah yang lurus. Sehingga semua masalah masyarakat butuh jawaban, para asatidzah berusaha untuk menyediakan. Ya meskipun ketersediaan orang semacam ini masih terbatas. Sehingga kita harapkan ya teman-teman yang ada di Libya, yang sekarang sedang kuliah di Madinah dan seterusnya, spesialisasi itu sangat penting. Mau menguasai semua bidang ilmu mustahil. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis ada 7 sahabat yang punya keunggulan tersendiri. Di antaranya misalnya beliau mengatakan arhamun nas bi ummati Abu Bakar wa asyadduhum Umar. Lalu salah satu yang disebutkan Nabi SAW, wa afraduhum Zaid bin Thabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling kasih sayang dengan umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling disiplin Umar. Lalu beliau menyebutkan yang paling paham faraid Zaid bin Thabit, yang paling ngerti halal haram Mu'adz bin Jabal. Nah itu contoh, sahabat sendiri punya spesialisasi. Dan mereka ketika membahas hal-hal yang baru, yang kontemporer, ada bagian yang lebih fokus di bagian ini, lebih fokus di bagian ini. Sehingga mungkin bisa ditiru oleh teman-teman yang sekarang sedang belajar. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi artinya bukan tidak boleh sama sekali Ustadz ya pemanfaatan teknologi itu, cuman kita harus tahu sejauh mana batasan-batasan kita dalam menggunakannya. Nah, banyak Ustadz sekarang yang mungkin di luar sana Gen Z, millennials dan sebagainya itu menggunakan teknologi untuk sebagai acuan pengambilan keputusan terkait dengan finance, Ustaz. Misalnya mau investasi A, B, C, yang ditanya ChatGPT atau melihat perkembangan dengan berbagai macam cara yang digunakan menggunakan artificial intelligence tersebut, Ustaz. Nah, sejauh mana Ustaz kita bisa menggunakan teknologi dalam hal pengambilan keputusan finance kita, Ustaz? Baik, kalau berbicara dari sisi pertimbangan peluang untung dan rugi, ini bukan ranah kajian syar'i ya. Sehingga mereka yang punya pengalaman berkaitan dengan cara penyaluran investasi, barangkali dia yang lebih banyak paham. Tapi kalau berbicara dari sisi apakah ini boleh atau tidak, ya kembali kepada tadi, ini ranah hukum syar'i. Sehingga dari sekian banyak peluang investasi yang dibuka di alam raya ini, apakah semuanya boleh? Kita sendiri sepakat tidak semuanya. Ada beberapa peluang investasi yang bisa kita katakan jelas ini riba. Ada yang mungkin masih abu-abu, ada yang masih diperselisihkan dan seterusnya. Kita tidak bisa membuat satu jawaban global. Namun pada saat Anda bersinggungan dengan hal tertentu, misalnya saya mau invest di bidang ini, setelah Anda konsultasi dengan AI, dengan ChatGPT atau yang lain, terus Anda membuat keputusan, saya mau invest di bagian ini. Ketika Anda di posisi tidak ngerti, ini boleh atau tidak, maka sebaiknya gimana? Tanya dulu kepada yang paham ya. Misalnya tanya ke ustadz, tapi ustadznya sibuk itu. Ya tanya kepada temannya ustadz ya.
Atau Anda bisa tanya kepada siapapun yang paham tentang bagian itu, sehingga Anda bisa yakin ini halal atau haram. Tapi ketika Anda masih merasa ragu, misalnya dikasih jawaban oleh sang ustadz, Ustadz A dan Ustadz B kok beda, sehingga membuat Anda ragu. Ragu ini sampai pada tingkatan Anda merasa ini syubhat. Nah, kalau sampai pada tingkatan Anda merasa ini syubhat, Nabi SAW ngasih arahan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya perkara syubhat. Dan beliau menyebut yang syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak ngerti. Ada dua makna, banyak orang nggak ngerti ini. Pertama, dia nggak bisa metani. Metani itu bahasa Indonesianya apa ya? Memilah. Dia nggak bisa milah. Mana yang masih boleh, mana yang nggak boleh. Karena syubhat kan kadang campur ya. Antara hitam putih dicampur, jadi kelihatan agak coklat. Tapi sebenarnya di situ ada titik putih dan ada titik hitam. Masih mungkin dipisahkan. Cuman banyak orang yang nggak tahu. Akhirnya diambil semuanya. Yang kedua, dia tidak tahu dampak buruk ketika dia mengambil yang syubhat. Makanya Nabi SAW ingatkan, famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari syubhat berarti dia membersihkan kehormatan agama dan dirinya. Artinya begini, status kehormatan seseorang itu salah satunya adalah dipertaruhkan oleh kehalalan pendapatan. Orang bisa saja suudzon kepada Anda karena sumber pendapatannya nggak benar. Sehingga misalnya Anda punya tamu, sampai pada posisi tamu itu nggak mau makan suguhan. Saya masih ragu ya, jangan-jangan teman saya ini hartanya nggak berkah atau hartanya tidak halal. Suudzon seperti itu kan sudah sebenarnya ya, sudah menjadi cacat bagi kita. Kamu tuh tahu nggak, kalau posisi kamu itu dianggap hartamu jelek, makanya orang ini nggak mau nyentuh suguhanmu. Pernah nggak ada orang yang Anda buat kesimpulan kayak gitu? Ada? Ada. Sehingga misalnya kita bertetangga dengan A, kita bertetangga dengan B, tapi dalam posisi Anda masih ragu, jangan-jangan hadiah dari dia ini bermasalah. Di posisi itu, kalau kita sebagai orang yang dicurigai, seharusnya kita sedih. Masya Allah, ternyata saya dianggap sebagai orang yang memegang harta haram. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau kehormatanmu pengen tetap terjaga, hindari yang haram, hindari yang syubhat. Semua orang yakin harta kamu halalan thayyibah. Ngasih ke orang yang nerima itu 100% yakin nggak ada yang masalah. Tapi kalau Anda ngasih ke orang, dia mau nerima masih malu-malu, jangan-jangan ini harta haram, jangan-jangan ini syubhat, berarti kehormatan Anda jatuh di situ. Nah, sehingga Nabi SAW ajarkan, syubhat itu dihindari atau dicari alasan? Ya? Seharusnya apa? Dihindari. Tapi kenyataannya tidak. Duh, kan belum haram Pak Ustadz. Masih syubhat. Haram ini halal kanan, haram kiri, syubhat di tengah. Kan belum jelas ini. Kenapa kok disebut dilarang? Kenapa kok nggak boleh? Padahal masih syubhat. Akhirnya dicari-carikan alasan. Ketika dicari alasan, gesernya ke halal. Padahal semangat yang diajarkan Nabi SAW, semangat menghadapi syubhat itu gesernya ke haram. Boleh kasih gambaran apa? Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi. Seperti orang yang menggembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Bayangin, menggembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Bisa nggak dia meremot semua kambingnya? Yushiku ayyar ta'afi. Yang namanya kambing nggak bisa dikendalikan. Sehingga bisa jadi hawa nafsunya, digambarkan oleh Nabi SAW, seperti kambing yang kadang nyelonong. Maka si hawa nafsu itulah yang kadang dia nggak bisa dikendalikan oleh akal. Sebab hawa nafsu itu selalu berpikir mana yang paling enak. Kalau akal kan berpikir mana yang paling selamat. Ada banyak pertimbangan ketika orang membuat sebuah keputusan. Ulama menyebutkan ada 3 yang utama. Akalnya, hawa nafsunya, perasaannya. Dan dia punya pertimbangan yang berbeda. Akal selalu berpikir mana yang paling selamat. Sehingga akal selalu punya prinsip safety first. Pokoknya aman itu yang utama. Kalau hawa nafsu selalu berpikir yang paling enak.
Sehingga apa yang paling menguntungkan, yang paling enak, itulah hawa nafsu yang bicara. Perasaan, berpikir, ya sebagaimana namanya, pendekatan perasaan. Kasihan ya, masa anak laki dan perempuan kok warisannya 2:1, itu kasihan yang anak perempuan. Nah itu perasaan yang bicara ya. Sehingga terkadang orang mengubah hukum itu gara-gara perasaan. Kok bisa warisannya dibedakan? Itu kasihan ya, di poligami, Masya Allah. Harusnya poligami itu nggak boleh. Itu yang bicara apa? Perasaan. Makanya laki-laki perasaan atau akal yang lebih dominan, Pak? Sehingga dia berani poligami. Selalu menyuarakan itu kan. Agak berat topik itu sebenarnya. Okay. Ini nggak boleh geser, tapi nggak boleh geser. Tapi ketika akalnya yang bicara, beda lagi nanti jawabannya. Nah, di saat itulah ketika Anda menghadapi sesuatu yang syubhat, Anda lebih mengedepankan mana? Akalnya atau hawa nafsunya? Kalau hawa nafsunya yang bicara, Anda akan berpikir, ini peluang kenapa ditinggalkan? Daripada diambil sama orang lain, mending kita aja yang ngambil. Itu akal. Itu apa? Hawa nafsu. Tapi kalau akal, selamat nggak ya ini? Halal atau haram ini? Jangan-jangan ini bermasalah, jangan-jangan dosa. Itulah akal. Maka Anda akan terlihat siapa yang lebih berakal, siapa yang lebih dominan, akalnya atau hawa nafsunya saat menghadapi kasus. Oke, Toib. Berarti kita perlu banget pendalaman terkait dengan suatu case yang kita hadapi, Ustadz, khususnya dalam bidang investasi dan pemanfaatan digital. Let's say sesuai dengan topik kita, Ustadz, cryptocurrency yang sekarang memang lagi saat ini marak-maraknya, dan banyak sekali generasi-generasi adik-adik kita ataupun seangkatan saya yang masih muda ini bermain di bidang cryptocurrency ini, Ustadz. Nah, sedangkan pada saat itu kalau anak tidak salah dengar, Ustadz masih tegas mengatakan bahwa ini tidak boleh. Nah, baik. Apa alasannya mungkin Ustadz yang bisa dijelaskan ke kita semua, Ustadz, terkait dengan penjelasannya? Beliau itu melipirnya terlalu jauh untuk mau tanya ya. Kenapa Ustadz melarang kripto gitu aja? Halus Ustadz, halus. Oh iya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, seperti itulah adab ya. Jadi walaupun kita mungkin beda pendapat, tapi tetap disampaikan dengan kepala dingin ya. Nah, baik, mungkin saya boleh sebut pertama begini. Setiap Muslim yang dia mau melakukan aktivitas tertentu, dia punya satu tugas, yaitu mempelajarinya. Sebagaimana prinsip yang kita punya, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum orang bicara dan sebelum beraktivitas. Sehingga Anda punya satu fardu ain, yaitu paham sebelum bertindak. Alhamdulillah, insya Allah semua prinsip semacam ini bagi kaum muslimin ahlu sunnah yang peduli dengan ilmu sudah menjadi hal yang biasa ya. Sehingga ketika diingatkan kayak gini mudah untuk diterima. Nah, sekarang mulai masuk pada bicara kripto. Dimulai dari pertanyaan, kenapa berarti saya bicara pribadi ya. Ini bukan atas nama KPMI ya. Kenapa Anda menilai bahwasanya kripto itu dilarang? Pertama, kita mengakui dalam hal ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kripto itu hukumnya haram dengan aneka pertimbangan. Ada yang menyebut pertimbangannya gharar, ada yang menyebut pertimbangannya judi, dan pertimbangan yang lain. Kemudian ada yang mengatakan kripto hukumnya boleh dengan aneka takyif yang beragam, aneka pendekatan yang beragam. Intinya dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, apa pertimbangan kamu sehingga tetap mengatakan bahwa investasi kripto itu termasuk investasi bermasalah? Pertama begini, saya berawal dari memahami bahwa sebuah entitas yang digunakan dalam transaksi itu hanya ada dua, antara sil'ah dan ain. Kalau enggak barang dagangan yang wujudnya sesuatu yang diperdagangkan. Yang kedua adalah alat tukar. Sehingga orang bertransaksi hanya berputar pada dua objek. Pertama adalah objeknya mata uang, yang kedua barang dagangan. Sekarang, kripto ini kira-kira ada di posisi mana?
apakah kripto itu mata uang ataukah kripto itu barang dagangan. Kalau misalnya kita buat kesimpulan berurutan. Coba misalnya kita tes dulu. Kripto kita anggap sebagai mata uang. Jika kripto ini dianggap sebagai mata uang, apakah kira-kira memenuhi standar syar'i? Nah, saya akan bahas dari sisi ini dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tidak tahu ini pakai pendekatan ilmu ekonomi ataukah pendekatan ilmu syar'i. Karena saya dapat ini dari salah satu penjelasan ulama, ya. Syekh Abdullah bin Mani, hafizahullah, itu menyebutkan bahwa untuk bisa disebut uang, syaratnya ada 3. Sesuatu untuk bisa disebut sebagai mata uang atau disebut sebagai alat tukar, itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia bisa menjadi wasilah litabadul, sarana untuk transaksi. Ya? Yang kedua, dia bisa digunakan sebagai mi'yarun lil qimah, bisa digunakan sebagai standar harga. Kemudian yang ketiga, dia bisa dijadikan sebagai mustaudi' litharwah, bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Jika ada sebuah entitas dan dia memenuhi 3 kriteria ini, maka bisa disebut sebagai alat tukar. Rupiah memenuhi 3 ini, sehingga ukuran kekayaan orang bisa diukur dengan rupiah, 1 ya. Harga barang juga bisa diukur dengan rupiah. Ini harganya berapa? 2.000 rupiah. Bisa diukur pakai uang. Dan rupiah juga merupakan alat tukar yang bisa kita gunakan. Baik. Nah, saya memahami dari 3 unsur ini, kripto belum memenuhi yang kedua, sebagai standar harga. Dengan melihat bagaimana tingkat volatilitas kripto, yang mungkin Anda sendiri sudah bisa melihat bagaimana grafik kripto yang ada. Naik turunnya sangat tidak tentu, sehingga selisih menit saja, itu kalau yang Bitcoin kan sampai puluhan juta. Iya. Ya, selisih menit. Bahkan kalau selisih hari bisa kadang dari curam naik, terus curam turun. Hanya selisih jam atau selisih hari. Nah, tidak akan mungkin ketika ada sebuah mata uang yang kondisinya seperti ini. Sehingga anggaplah misalnya Bitcoin di angka sekitar 5 jutaan. 5 juta tapi selisihnya 5.200.000, kadang 5.300.000, kadang 4.900.000, kadang 4.800.000, kadang 5.100.000 kayak gini. Ini HP harganya berapa? Oh, ini 1 Bitcoin misalnya ya. Sudah? Selisih 2 menit 1,3 Bitcoin. Selisih sekian menit, oh sekarang jadi 0,9 Bitcoin. Nah, hanya selisih menit, orang akan bisa menyebut nilai yang beda. Karena fluktuasi tadi yang sangat tidak tentu. Gitu. Sehingga saya menilai, andaikan kita pakai harga pakai Bitcoin, mungkin Anda akan menyebut dengan selisih waktu itu geser. Sudah? Meskipun misalnya, tapi sekarang kan Bitcoin tinggi sekali harganya, sehingga pengaruh gesernya itu deviasinya kecil ya. Misalnya sekarang berapa? 700. Anda nggak paham, Ustaz. Ada, coba dicek. Ada yang tahu teman-teman? 1 BTC berapa? Ada 700 juta? Atau mungkin ada yang punya kah? Hah? Berapa? 1,7 sekarang. 1,7 M. 1,7 M. Deviasinya antara 200 sampai 300 juta misalnya. Itu kan terhitung kecil ya. Dilihat dari nilai pokoknya yang gede. Sudah? Sekitar tahun 2012 atau 2013 saya sudah pernah punya tulisan tentang kripto itu, dan waktu itu harga kripto 7 juta. Di posisi saya mengambil fatwa yang menilai bahwa kripto itu halal. Saya mengambil fatwa mengatakan kripto halal, ini seperti mata uang pada umumnya. Cuman Allah belum berikan hidayah kepada saya untuk beli kripto waktu itu ya. Andaikan saya waktu itu beli 7 juta gitu, sekarang sudah jadi 1,7 ya. Untung gede ya. Baik, dalam perkembangannya saya berubah pikiran dengan melihat beberapa pertimbangan yang lain. Akhirnya saya memutuskan kripto bukan media investasi, bukan alat investasi yang bagus. Sehingga saya menyatakan tidak boleh. Baik,
1,7 dengan fluktuasi yang rentangnya misalnya anggap 200 sampai 300 juta misalnya. Itu mungkin orang akan menganggap kecil karena faktor utamanya besar. Tapi fluktuasi ini kan tetap akan mengubah nilai. Sehingga ini sekarang 1 Bitcoin. Sekian bulan berikutnya jadi 0,5 Bitcoin. Jadi bisa nggak dipakai standar harga kayak gini? Nggak bisa. Kalau mengacu kepada volatilitas tadi ya. Yang kedua, saat Anda memandang kripto, jangan lihat hanya Bitcoin saja. Jangan lihat hanya Ethereum. Jangan lihat hanya Bitcoin yang stabil saja. Bitcoin atau cryptocurrency ini bisa diciptakan oleh orang dengan begitu mudah. Baik dengan cara dia mengcopy script atau dengan cara-cara yang lain. Saya sempat bertanya-tanya, total kripto di alam raya ini ada berapa? Terhitung sampai 2025 ada lebih dari 25.000 kripto. 25.000 kripto. Dan manusia selalu memproduksi terus. Sehingga akan muncul kripto-kripto yang baru. Dulu ketika awal-awal tahun 2020 itu banyak sekali kripto-kripto baru yang bermunculan. Meskipun tidak semuanya punya nilai. Baik. Kalau kemudian kita sepakat hukum yang berlaku bagi Bitcoin sama seperti hukum yang berlaku bagi kripto-kripto yang lain, berarti kan sama saja ini. Terus kripto yang halal yang seperti apa? Kripto yang haram yang kayak gimana? Apakah yang punya nilai Anda kasih status halal, yang nggak punya nilai Anda kasih status haram? Kalau demikian, berarti pemilihannya hanya berdasarkan ada nilai dan tidak ada nilai. Dan banyak kripto yang tidak ada nilai. Hanya kurang lebih 100 atau 200 proyek kripto yang bernilai, sisanya wallahu a'lam. Lalu, ditambah lagi begini. Banyak ulama menegaskan bahwa mata uang itu tidak boleh diproduksi kecuali oleh pemerintah yang legal. Saya boleh lihat catatannya? Nah, ada satu tesis yang membahas tentang masalah kripto. Kemudian di situ disebutkan polemik tentang hukum mata uang yang dibuat oleh selain pemerintah. Di sini saya sebutkan kesimpulannya ya. Pertama, ulama sepakat yang boleh menerbitkan mata uang hanya hakim syar'i, pemerintah yang sah. Ulama sepakat dilarang untuk menerbitkan mata uang dari selain pemerintah yang sah jika ada potensi bahaya yang muhaqqaq, potensi bahaya yang pasti terjadi. Selanjutnya yang ketiga, ulama beda pendapat mengenai larangan untuk menerbitkan mata uang dari selain pemerintah ketika potensi bahayanya belum jelas. Potensi bahaya yang jelas itu misalnya menimbulkan kekacauan di masyarakat, bisa sampai muncul negara baru atau pemberontakan diawali oleh munculnya mata uang yang baru atau merusak ekonomi di masyarakat dan seterusnya. Nah, di poin 3 ini bagaimana kalau misalnya potensi bahayanya belum jelas? Apakah juga dilarang? Dalam hal ini ada khilaf. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh menciptakan mata uang dari selain pemerintah ketika potensi bahayanya belum tentu terjadi. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini dikutip oleh Al-Bardzuri dalam Futuhul Buldan. Beliau mengatakan, wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah la ba'sa biqat'iha idza lam yadurra dzalika bil Islam wa ahlihi. Menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah tidak masalah orang membuat mencetak mata uang. Tapi ini konteksnya dinar dan dirham ya. Jadi dinar dan dirham, tapi logonya bukan logo negara. Dia buat logo baru, dinar dan dirham, jadi bahannya sama, cuman tidak logo resmi negara. Diperbolehkan selama tidak berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Ada? Sementara pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, demikian pula pendapat Hambali dan Abu Yusuf. Jadi dalam mazhab Hanafi sendiri tidak sepakat. Itu tadi keterangan Abu Hanifah. Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, beliau tidak sepakat dengan gurunya.
mengatakan tidak boleh. Imam Ahmad punya pernyataan tegas seperti yang dikutip oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', la yasluhu darbud darahim illa fi darid darbi biidnis sultan. Tidak boleh membuat uang, tidak boleh mencetak uang kecuali di tempat percetakan uang, dan itu pun dengan izin dari pemerintah yang resmi. Li'anna an-nasa in rukhisa lahum raqibul adzaim. Kalau manusia dan masyarakat diberi keringanan untuk bebas membuat mata uang, akan terjadi kekacauan yang besar. Ini keterangan Imam Ahmad. Demikian pula keterangan An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, qala ashabuna wa yukrahu aidan li ghairil imam darbud darahim wad dananir. Para ulama mazhab kami mengatakan makruh bagi selain pemerintah yang sah untuk mencetak dinar dan dirham. Wa in kanat khalisatan, meskipun dari emas murni. Li'annahu min sya'nil imam, karena ini wewenangnya pemimpin. Wa li'annahu la ya'manu fihi li ghisyin wal ifsad, dan tidak bisa ada jaminan keamanan terjadinya potensi penipuan. Ini alasan yang disampaikan oleh siapa? An-Nawawi rahimahullah. Dan masih banyak keterangan ulama yang lain, sehingga jamaahir ulama mengatakan selain pemerintah tidak diperkenankan untuk mencetak mata uang. Dan di negara kita mencetak mata uang selain rupiah kriminal, gitu ya. Cuman yang digital currency ini kan karena tidak ada federasi apapun maupun negara apapun yang menjamin, sehingga dia sifatnya komunitas, tidak diakui sebagai mata uang negara tertentu. Nah, kalau kita sepakat itu adalah mata uang, berarti dengan mengambil pendapat jumhur ini sudah tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dari kriteria tadi, salah satu kriteria tidak memenuhi syarat, kemudian mengambil pendapat jumhur ini juga tidak memenuhi syarat. Baik, selanjutnya, sebenarnya tujuan utama orang itu investasi di dunia kripto apa? Kriptonya atau uangnya, rupiahnya? Ya, saya ulang ya. Tujuan utama orang investasi di dunia kripto, uangnya rupiah. Saya ulang ya, rupiahnya atau kriptonya? Rupiahnya. Dia berharap misalnya naruh kripto senilai sekian, ditunggu dalam waktu sekian dengan melihat bagaimana fluktuasinya. Pas lagi naik dia lepas, pas lagi turun dia ambil, sehingga modelnya dia buka tutup melihat fluktuasi yang berlaku tadi ya. Baik, ketika seperti itu yang terjadi dan kita masih berada di ranah diskusi kripto ini adalah mata uang, berarti kan dia memperdagangkan uang. Dia memperdagangkan uang. Sekarang kita lihat keterangan para ulama tentang hukum memperdagangkan uang. Saya kutipkan keterangan Ibnu Qayyim dan keterangan Al-Ghazali. Kata Ibnu Qayyim, wa yumna'u min ja'lin nuqud muttajaran. Dilarang untuk menjadikan mata uang sebagai objek dagangan. Fa innahu bidzalika yadkhulu 'alan nasi minal fasadi ma la ya'lamuhu illallah. Karena akan muncul potensi kerusakan yang besar yang tidak ada yang tahu seberapa besar potensi kerusakan itu kecuali Allah. Balil wajibu antakunan nukudu ru'usa amwalin. Tapi yang wajib dilakukan adalah menjadikan mata uang itu sebagai modal. Yutajaru biha, dijadikan sebagai modal, wala yutajaru fiha, bukan dijadikan sebagai objek transaksi. Paham ya? Baik. Bahasa lainnya begini, jadikan mata uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Gitu? Karena kalau mata uang itu dijadikan sebagai komoditas, Ibnu Qayyim mengatakan akan muncul potensi bahaya besar yang tidak ada yang tahu seperti apa potensi itu selain Allah. Ya, itu ungkapan hiperbol untuk menyatakan ya betapa besarnya potensi bahaya itu kalau terjadi. Ya mungkin maksud beliau adalah terjadinya inflasi yang tidak tertahankan atau potensi-potensi bahaya ekonomi yang lainnya. Udah? Selanjutnya, keterangan Al-Ghazali atau masih di keterangan Ibnu Qayyim. Kalau tadi di
At-Turuqul Hukmiyah, sekarang di I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, fa innad darahim wad dananir athmanul mabi'at. Dinar dan dirham itu standar harga untuk komunitas. Wathamanu huwal mi'yar, dan yang namanya standar harga itu acuan. Alladzi bihi yu'rafu taqwimul amwal, yang dengan itu kita bisa ngukur nilai harta. Sehingga ini harganya berapa, ini harganya berapa, ada standarnya. Fayajibu ayyakuna mahdudan madbuton la yartafi'u wa la yankhafid. Sehingga status objek semacam ini harus terbatasi dan tidak boleh gampang naik, gampang turun. Nah, kalau beliau sebut la yartafi'u wa la yankhafid, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Sehingga mata uang itu jangan dibuat fluktuatif seperti ini. Sesuatu itu jadi fluktuatif kan ketika dia jadi objek dagangan, jadi komoditas. Tapi ketika dia hanya dipakai sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, relatif lebih stabil. Itu kurang lebih pendekatan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim. Nah, kemudian Al-Ghazali beliau menyebutkan, kalau beliau dari sisi pendekatan nuansa batin bagi orang yang memperlakukan mata uang sebagai komoditas. Kata beliau begini, wa kullu man amala muamalat riba 'ala darahim wad dananir faqad kafara ni'mah. Setiap orang yang memberlakukan praktek riba untuk dinar dan dirham berarti dia kufur nikmat. Wa zulmun, dan telah melakukan atau faqad kafara ni'mah wa zalama, dia telah kufur nikmat dan telah bertindak zalim. Li'annahuma khuliqa li ghairihima la li nafsihima. Karena yang namanya mata uang itu diciptakan bukan untuk mata uangnya, tapi untuk yang lain. Dan yang dimaksud yang lain adalah itu hanya sebatas alat tukar, sebagai media ketika kamu mau menukarkan barang dengan yang lain. Bukan tujuan utamanya mata uang itu. Jadi maksud beliau, kita kan tidak makan uang. Kita tidak memakai uang untuk tidur, tidak memakai uang untuk mandi. Tapi kita gunakan itu sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan kita. Sehingga mata uang itu tercipta untuk tujuan yang lain, bukan untuk tujuan dia sendiri. Itu yang dimaksud Al-Ghazali. Lalu kata beliau, faidat tujira fi ainihima faqad takhadahuma maqsudan ala khilafi wad'il hikmah. Oleh karena itu ketika mata uang diperdagangkan, berarti orang ini telah menjadikan mata uang itu berfungsi di luar fungsi dasarnya. Dia telah menjadikan mata uang di luar dari fungsi dasarnya, di luar dari tujuan utama dia dibentuk. Tujuannya bukan untuk objek dagangan, tapi tujuannya sebagai alat tukar. Ya kurang lebih seperti itulah semangat yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Baik, karena mungkin Anda sudah mulai ngantuk, jadi kita berikan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya begini, semangat yang diberikan oleh syariat untuk mata uang adalah jadikan mata uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Sudah? Kalau kita sepakat bahwa kripto itu adalah mata uang, pertanyaannya, perlakuan mereka yang investasi di dunia kripto itu menjadikan kripto sebagai alat tukar atau komoditas? Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita sepakat kripto ini mata uang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka mengatakan kripto bagi kami bukan mata uang. Jadi mereka yang menganggap kripto ini boleh menegaskan, kami tidak pernah menganggap kripto mata uang. Tapi kami menganggap kripto itu komoditas, bukan mata uang. Sudah? Nah, ketika kripto itu dianggap sebagai komoditas, muncullah pertanyaan, underlyingnya apa? Kok itu komoditas? Kamu mau pakai apa itu komoditas? Komoditas itu kan kurang lebih cuma dua ya, kalau nggak barang, jasa. Sehingga misalnya, Pak pijiti saya Pak, 100.000 sampai tidur Pak, misalnya ya. Pokoknya kalau saya tidur selesai gitu ya.
Tak bayar di depan 100.000. Beliau mijiti saya sampai tidur. Jam 12 nggak tidur. Baik. Transaksi apa ini? Jasa. Tidak ada benda yang saya dapatkan, tapi saya dapat apa? Layanan. Komoditas nggak itu? Komoditas. Sudah? Atau yang lain? Pak, saya beli ini berapa? 2.000. Saya bayar 2.000, saya dapat air mineral ini. Saya dapat apa? Barang. Saya dapat benda. Sudah. Saya beli kripto dari Bapak. Saya keluar 1 M. Anda kasih saya 1 Bitcoin. Udah, ini harga promo ya. Sekarang 1,7, tak jual ke kamu 1 M saja. Langsung saya transfer tunai 1 M. Yang kalau 1 M itu saya kasih ke developer, saya dapat rumah. Saya kasih ke Anda, saya dapat kripto. Cara orang bodoh seperti saya, orang desa ya. Kalau saya sebagai orang desa, tanya kepada Anda pemilik kripto, saya dapat apa dari kripto ini? Itu kan sederhananya pertanyaan underlyingnya apa? Saya dapat apa? Apakah saya dapat layanan? Sehingga dengan megang ini, kau punya hak privilege. Mau masuk ke kantor polisi, tunjukkan. Wah, pintu gerbang langsung dibuka misalnya ya. Dengan Anda punya ini, kau bebas untuk booking hotel dimanapun nggak usah bayar. Itu kalau ini berfungsi sebagai jasa. Atau dengan ini kau boleh beri beras sebanyak apapun yang kau inginkan. Kau boleh makan di semua tempat sebogor, kau boleh tidur di semua tempat yang ada di hotel ini. Apakah seperti itu? Terus orang dapat apa? Ada yang bilang underlyingnya adalah data. Maksudnya apa data itu? Apakah dengan saya megang 1 Bitcoin, hal goib saya tahu semuanya? Sehingga rahasia apa kerjasama antara Iran dan Israel yang sekarang sedang perang itu asli atau tidak terbuka. Karena saya punya kripto. Semua data saya tahu. Apakah seperti itu? Kalau itu adalah data. Baik. Yang kita tahu kripto dengan aneka cara untuk orang mendapatkannya. Baik dengan mining, atau dengan cara dia beli, atau dengan cara apalagi misalnya dia mencoba untuk enkripsi data tertentu misalnya lalu dia dapat kripto. Itu kan sebenarnya berawal dari reward ya. Kripto itu reward ya. Ini adalah reward yang diberikan kepada kamu karena kamu telah melakukan proses enkripsi data misalnya. Sudah? Terus reward ini mau saya pakai apa? Kembali kepada ini punya nilai atau tidak. Kalau punya nilai bisa kau jual. Berarti kan tujuan utamanya duit, uang, rupiah atau dolar seperti tujuan utama dia, bukan kriptonya. Sehingga kripto tidak akan disimpan oleh orang abadi. Beda dengan tanah. Saya punya tanah, tak biarin saja. Sepanjang itu masih legal jadi milik saya, SHM diakui, tidak akan direbut orang, gitu ya. Dan bisa akan saya manfaatkan sekian puluh tahun ke depan atau bahkan bisa saya wariskan. Lah, ketika kripto seperti itu, yang ini tidak ada underlying fisik atau underlying jasa yang didapatkan oleh seseorang. Bahasa kita ya, sebut saja saya orang bodoh, orang desa, kira-kira saya dapat manfaat apa dengan membawa 1 Bitcoin? Anda bisa kasih jawaban, saya dapat apa? Enggak ada. Kecuali saya akan jual itu. Ketika saya jual itu kan berarti kembali saya dapat duit. Nah, jadinya begini Pak. Jika saya beli kripto, dengan saya transfer sejumlah uang, berarti sebenarnya tujuan saya adalah saya ingin dapat rupiah lebih banyak darinya. Paham ya? Paham ya? Baik. Saya punya satu hadis. Mudah-mudahan ini bisa jadi hakim berkaitan dengan posisi kripto yang dipahami sebagai komoditas. Kita tinggalkan kripto yang jadi uang tadi ya. Anda mungkin nggak setuju, kripto bukan uang kok. Kripto itu komoditas. Baik. Kalau komoditas selalu yang dipertanyakan adalah underlyingnya tadi. Ketika underlyingnya kesulitan untuk dijelaskan, mentoknya adalah ini adalah sebuah big data yang telah kamu pecahkan, kemudian kau dapat apa? Reward kripto tadi. Tapi kenyataannya orang ketika investasi bukan itu yang dia dapatkan. Saya membayar misalnya senilai 1 M, lalu saya dapat 1 Bitcoin.
Dan tujuan saya mudah-mudahan 1M berkembang jadi 1, sekian. Sudah? Sehingga uang saya keluarkan, rupiah saya keluarkan, agar nanti saya bisa mendapatkan rupiah yang lebih banyak. Baik, sekarang kita lihat hadis berikut ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Tawus, ulama tabi'in, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual kembali bahan makanan sebelum dilakukan istifa. Sebelum dilakukan istifa. Tawus bertanya, "Kaifa dzalik?" Kenapa kok dilarang? Jawab Ibnu Abbas, "Dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja." Hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang, dirham ditukar dengan dirham, sementara makanannya murja, tertunda. Jadi ceritanya kayak gini, Pak. Di toko A, dia punya 100 sak semen atau 100 sak beras ya, biar sesuai dengan teks hadis. Di toko A ada 100 sak beras. Sudah? Lalu saya telepon toko A, saya mau beli 10 sak. Biar nanti tolong biarin di situ, jangan digeser. Sudah? Berapa harganya? 10 juta. Akhirnya saya transfer 10 juta. Sudah? Saya tidak pernah menyentuh 10 sak tadi, sehingga 10 sak punya saya berada di tumpukan 100 sak. Paham ya? Nah, ada di toko itu, berada di tumpukan 100 sak. Sudah? Lalu saya cari konsumen nih. Ketemulah si B. B, saya punya 100 sak beras, saya punya 10 sak beras, kamu mau beli enggak? Berapa duit? 11 juta. Oh boleh, silakan transfer. Akhirnya B transfer ke saya 11 juta. Sudah? Saya hubungi toko A, tolong kirimkan 10 sak ke B. Sehingga menghemat biaya transport, dia tidak ke saya dulu, tapi dari toko A langsung ke B. Paham di sini, Pak? Praktek ini menurut Anda boleh atau tidak? Praktek seperti ini menurut Anda boleh atau tidak? Gedek-gedek itu kenapa? Tidak tahu, wallahu a'lam. Atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah dibeli. Masya Allah, dapat hadiah. Hadiahnya. Anggap saja itu 1 Bitcoin ya. Anggap saja. Kalau anggapan Anda meleset ya, qadarullah masya'afa'al. Baik. Anda mengatakan boleh karena saya sudah beli. Berarti kan sudah jadi milik saya kan? Sehingga saya boleh menjual ulang. Paham? Lalu tadi jumhur yang ada di sini mengatakan tidak boleh. Dan itu seperti yang disebutkan dalam hadis. Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW melarang praktek ini. Kok enggak boleh, kenapa Pak? Itulah yang ditanyakan oleh Tawus kepada Ibnu Abbas. Kenapa enggak boleh? Wong sudah dibeli, kan dia punya hak untuk menjualnya. Bagaimana penjelasan Ibnu Abbas? Dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu duit ditukar duit. Di mana Pak hakikat itu bisa kita jumpai? Anda lihat saya. Coba saya di zoom. Kan tetap saya kan? Baik. Yang terjadi pada saya gimana? Keluar 10 juta, masuk 11 juta. Paham? Saya tidak pernah nyentuh itu beras. Saya nggak pernah nyentuh itu komoditas. Saya cuma transfer 10 juta ke toko A, lalu B transfer ke saya 11 juta. Itu yang kata Ibnu Abbas, dzalika darahim bitarahim. Hakikatnya itu duit ditukar duit. Sehingga saya mengeluarkan 10 juta dan saya menerima 11 juta. Paham di situ? Itu dilarang oleh Nabi SAW. Baik, kira-kira untuk kasus kripto yang pada umumnya terjadi. Anda punya modal 100 juta. Anda gunakan untuk beli kripto jenis apapun. Transfer, sudah? Lalu nanti tujuan utama Anda apa?
Ya, biar balik rupiah atau balik dolar. Anda transfer dolar, balik dolar. Anda tidak pernah bersinggungan dengan ini. Oh, tapi kan itu properti digital, Pak. Iya, wujudnya apa? Dan properti digital itu masuk ke akun kamu misalnya. Atau ke e-wallet kamu. Terus nanti kamu bisa memanfaatkan. Terus itu wujud aslinya apa? Tidak ada. Cuman Anda jadikan itu sebagai sarana, uang diubah jadi properti tertentu, digital, terus nanti akan kembali ke uang rupiah. Uang kartal jadi properti digital, kembali ke uang kartal, dan Anda bisa dapat untung atau rugi. Bukankah itu darahim bidarahim? Itu uang ditukar dengan uang. Itu? Karena secara prinsip, semua yang bermain di dunia kripto, seperti itu prakteknya. Saya investasi di dunia kripto ya hanya untuk itu. Saya membeli kripto, kemudian nanti saya bisa mendapatkan uang saya. Sudah? Beda dengan begini, Pak. Saya beli minyak, ketika minyak mahal. Baik, terus saya simpan itu minyak. Ternyata harga minyak turun. Wah, ini kalau saya jual ulang, saya rugi. Ya sudahlah, nggak usah saya jual. Tak pakai. Berarti tetap punya manfaat nggak? Tetap punya manfaat. Dia akan merasa tetap punya manfaat dengan uang atau dengan minyak yang dia miliki. Baik. Apa yang akan terjadi kalau kripto itu hilang nilai? Ya? Akan Anda manfaatkan apa? Enggak. Tapi Pan, nilainya tetap terjaga. Terjaga itu kan sepanjang komunitasnya ada. Terus ngukur komunitasnya ada atau tidak, ya kembali kepada demand and supply tadi. Ketika beritanya lagi naik, begitu beritanya turun, banyak melepas. Dan kita nggak tahu sampai kapan itu akan dipermainkan. Dengan jumlah kripto yang demikian banyak, lebih dari 25.000 kripto tadi, dan akan terus berkembang, akan muncul kripto-kripto yang baru, dan semuanya sedang memperebutkan kue pasar yang sama. Karena pasarnya itu. Sambil berusaha untuk mencari barangkali ada orang-orang baru yang bisa ikut terlibat. Saya waktu nulis buku Halal Haram Bisnis Online, dikasih hadiah oleh, saya nggak tahu, mungkin orang Jakarta kan. Dugaan saya orang Jakarta. Saya tiba-tiba di WA, Pak Ustadz, saya kasih hadiah kripto yang saya bikin sendiri. Jadi beliau membuat satu kripto. Namanya The Great Coin. Namanya The Great Coin. Terus saya dikasih akun dan kelengkapannya ya. Terus saya coba cek konversi. Berapa sih nilai? Waktu itu saya dikasih 1 juta TGC. 1 juta The Great Coin. Saya konversi 1 juta jadi berapa? 0,0 tanpa ujung. Alias 0 ya. Gak punya nilai. Tapi dia sedang mencari influencer. Sehingga dia bagi-bagikan itu mungkin kepada mereka yang sering bahas masalah muamalah, biar nanti bisa narik peminat yang lain. Ketika peminatnya naik, nilainya akan muncul. Baru nilainya muncul. Ketika nggak ada peminat, ya selamanya akan 0. Terus seperti inikah yang dianggap sebagai alat investasi yang hanya masalah kapan peminatnya banyak dan kapan peminatnya sedikit. Sepanjang komunitasnya masih ada, dia akan bertahan. Oleh karena itu dalam beberapa catatan sejarah perjalanan kripto, ada beberapa kripto yang dulu punya nilai, terus hilang nilai. Dulunya ratusan dolar, kemudian hilang jadi 0. Sudah? Sehingga kalau dianggap ini adalah desentralisasi, kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh politik, tidak bisa dipengaruhi ini, tapi nyatanya dalam dunia mereka sendiri sempat terjadi seperti itu. Sehingga kadang banyak, kadang bubar. Ya mungkin sekarang yang merajai masih bertahan. Baik Bitcoin, Ethereum, atau yang lain. Tapi akan ada waktunya kalau kemudian mereka sudah bosan, hilang. Ya Bapak jangan menebak hal yang gaib. Ya memang saya tidak sedang menebak. Cuman berdasarkan pengalaman dari sejarah keberadaan kripto yang sudah pernah bubar, berarti peluang bisa terjadi di sini sebagaimana peluang bisa terjadi di sana. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah begitu rinci dan
rasanya sudah cukup jelas ya teman-teman. Namun kita kasih kesempatan tetap buat teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan 2 dari bapak-bapak, ikhwan, dan 2 dari akhwat. Kita mulai, silahkan dari bapak-bapak. Ada yang mau bertanya? Di belakang. Ada mikrofon di belakang? Iya, boleh dibantu mikrofonnya? Itu ada mikrofon di sedang ada mikrofonnya, sebentar. Baik. Kasihan nanti kalau teriak, karena peserta di sini tidak diasuransikan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Ustaz. Izin bertanya, tadi sudah sangat jelas sekali terkait dengan investasi lewat kripto. Yang ingin saya tanyakan, sebaiknya bagi seorang muslim investasi apa yang terbaik untuk orang muslim seperti kita Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Silakan Ustaz. Begini ya. Jadi kalau bicara masalah halal haram, intinya investasi yang terbaik adalah yang bisa Anda pastikan halal. Cuman kita tidak mengambil dari sisi pertimbangan itu saja. Ada satu hal yang barangkali kita lihat dari sisi semangatnya. Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Apa dalilnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Baik. Kalau misalnya kita ditanya, sebenarnya perbedaan yang paling prinsip dari riba dan jual beli itu apa sih Pak? Sehingga sampai dikontraskan oleh Allah. Karena ada yang bilang riba dan jual beli itu sama. Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Dan ini analogi yang kejungkir. Gitu ya. Analogi yang kejungkir. Jadi tidak cuma analogi yang salah, tapi kejungkir. Kejungkirnya itu kayak gini Pak. Kalau saya mengatakan dia cakep seperti Nabi Yusuf, mana yang lebih cakep? Ya? Nabi Yusuf. Sehingga kata setelah seperti lebih sempurna daripada kata sebelum seperti. Paham ya? Misalnya, wajahnya seperti rembulan. Mana yang lebih banyak jerawatnya? Wajahnya. Belum pernah lihat rembulan dia. Baik. Ketika kita katakan wajahnya seperti rembulan, mana yang lebih cerah? Rembulan kan gitu ya? Paham ya? Baik. Sehingga ketika dia bilang innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu seperti riba. Itu kan seolah-olah jual beli di bawahnya riba. Seolah-olah apa? Jual beli di bawahnya riba. Sehingga orang ini seperti orang kesetanan. Saking kuatnya dia membela riba sampai mengatakan riba itu lebih baik daripada jual beli. Jual beli itu kan seperti riba. Andaikan kalimatnya riba itu seperti jual beli lebih mending. Tapi dia bilang riba, jual beli itu seperti riba. Paham ya? Baik. Di posisi inilah orang yang tidak bisa membedakan jual beli dengan riba, sehingga dia menyamakan pakai analogi tadi. Maka ditegaskan oleh Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bagaimana mungkin jual beli itu seperti riba padahal hukumnya bertentangan? Kalau hukumnya saja bertentangan, yang satu halal yang satu haram, hakikatnya pasti beda. Nah, makanya kalau Anda yang sudah hatam Al-Quran dan sudah sering mendengar ayat ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, lalu ditanya, apa sih perbedaan yang paling prinsip dari jual beli dengan riba? Itu hukum, jual beli halal riba haram itu hukumnya. Perbedaan yang paling prinsip apa? Saling menguntungkan. Jual beli saling menguntungkan. Kalau riba? Salah satu tapi nyatanya konsumen riba merasa bahagia kok. Iya. Mereka kan kok dilarang ya, padahal kita butuh kan itu. Justru mereka merasa sedih ketika akad riba itu dilarang. Baik. Boleh misalnya saya sebutkan salah satunya adalah komoditas. Jual beli itu komoditasnya adalah barang atau jasa. Sementara riba itu lebih kepada komoditas uang
alat tukar. Kan itulah Ibnu Rushd rahimahullah pernah menyebutkan, wa babus sarfi min adyaki abwabir riba. Urusan sarf, transaksi tukar menukar uang, itu adalah riba yang paling ketat. Fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sarfu asir. Maka untuk bisa terbebas dari riba bagi orang yang berkutat pada transaksi mata uang itu sulit. Sehingga kalau orang dapat untung hanya dari transaksi uang dan seterusnya, potensi terjadinya riba itu besar. Ya, maka dari sini kita lihat semangat syariat itu adalah kalau pengen dapat untung, apa yang bisa kamu buat, yang bisa kamu produksi, barang apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain, jasa apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Bukan bermain di sektor uang. Makanya kalau kita mau memilih kira-kira investasi di dunia apa Pak yang disarankan di samping pertimbangan halal haram ya. Kalau pertimbangan halal haram tuh mungkin Anda akan mengatakan oh normatif tuh jawaban. Oh investasi yang halal itu kan pertimbangan normatif ya. Artinya semua kita sepakat. Tapi kita punya penekanan. Anda invest di dunia real. Anda invest di sektor real. Sehingga uang Anda akan berubah wujud yang kata Ibnu Qayyim tadi, yuttajaru biha, la yuttajaru fiha. Dijadikan sebagai modal usaha, bukan dijadikan sebagai objek transaksi. Maka dana Bapak akan diwujudkan sebagai sesuatu yang berwujud real. Entah untuk pengadaan barang, pengadaan jasa, atau semacamnya. Itu sebagai saran ya. Sehingga semangat ekonomi dalam agama ini adalah semangat ekonomi untuk pengadaan barang atau layanan. Di saat itulah yang namanya potensi inflasi akan bisa kita turunkan. Tapi kalau remaja-remaja diajari, kamu kalau pengen untung cukup buka laptop saja lalu bermain dalam satu layar ya. Dengan itu dia bisa bermain keluar masuknya uang lalu dapat untung. Andaikan 1 juta remaja seperti ini yang muslim ya, dan mereka hanya fokus di bagian itu, maka pengadaan komoditas akan dikuasai oleh non muslim ya. Pengadaan komoditas akan dikuasai oleh non muslim. Baik, jika 1 juta ini kita kuadratkan sehingga jadi berapa? Nolnya 12 1 triliun. Orang seperti itu semuanya, lama-kelamaan kita akan tinggalkan semua komoditas real. Jadi butuh beras, rano sing nandur mas. Lama-kelamaan petani itu nanti akan punah. Kasihan Ustaz. Punah, bukan kasihan. Nggih. Gimana? Petaninya pindah jalur pegang laptop. Anaknya petani pegang laptop. Bapaknya mati nggak ada yang ngelanjutin. Kayak gitu ya. Paham ya? Jadi semangatnya adalah pengadaan komoditas, bukan hanya main di sektor keuangan. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa menjawab Mas Hasbi. Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita kasih yang paling terdekat. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PO itu masuk ke hukum yang seperti tadi nggak Ustadz, kan si barang belum dimiliki sama yang ini PO kripto. Enggak. PO barang. PO barang. Ya, Anda produsen atau bukan? Bukan. 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 Jadi Anda seorang trader, Ya. beli barang dari tempat orang, Ya. tapi nerima PO dulu. Ya, 5 PO dulu gitu. Siap. Barang kan belum saya kuasain nih Ustadz. Ya. Nah, tapi nanti ketika PO masuk saya bayar dulu barangnya, tapi nanti dari yang produsennya langsung dikirim ke tempat orang itu. Ya. Itu udah saya lebihin harganya gitu. Siap, Anda ngambil margin di situ. Iya. Nah, tayyib. Berarti ini di luar materi kripto ya. Anda setuju nggak waktunya diambil untuk bahas ini? Baik, kalau kita membahas PO barang ya. Jadi kan intinya gini, kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Itu bukan punya kamu, kenapa kau jual? Dan bahkan secara aturan negara ini nggak boleh.
Secara undang-undang ini nggak boleh, bukan punya kita jual, itu kan sudah termasuk pelanggaran undang-undang. Saya punya tetangga, guru besar Fakultas Hukum di UGM, dan beliau yang sering membisikkan ke saya tentang masalah undang-undang di negara kita. Dan secara syar'i itu juga dilarang. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Nah selanjutnya, bagaimana kalau ada orang pesan barang sementara barang itu belum kita punya? Ada beberapa skema. Pertama, kalau Anda adalah produsen, maka bisa dilakukan akad istisna. Nah, dalam akad istisna pembayaran bebas. Boleh DP dulu, boleh juga tunai, boleh juga bayarnya total di belakang. Sehingga nggak ada DP, nggak ada tunai, tapi nanti baru dibayar setelah jadi. Ini akad istisna, lebih longgar. Yang kedua, Anda bukan produsen, berarti Anda tidak bisa melakukan akad istisna. Maka pilihannya adalah Anda melakukan akad salam. Kalau akad salam, syarat PO dengan salam berarti harus bayar tunai. Saya bisa sediakan barang ibu, saya bisa sediakan barang bapak, tapi Anda harus bayar tunai dulu ke saya. Itu kalau konsumennya mau. Kalau konsumen nggak mau, saya nggak mau bayar tunai, barangnya belum ada. Berarti Anda tidak bisa melakukan akad salam. Maka pilihan yang berikutnya adalah Anda melakukan 2 kali proses. Proses yang pertama disebut dengan al-wa'du bil bai', janji untuk beli atau rencana beli. Nah, untuk rencana beli berarti saat PO tidak boleh ada akad karena sifatnya baru rencana. Maka Anda tidak boleh terima DP dulu, tidak boleh terima pembayaran, ya. Kalaupun dia deposit boleh nggak Pak? Boleh, tapi tidak jadi milik Anda, sehingga statusnya sebagai uang titipan, wadiah. Saya titip dulu ya. Maka nilai ini bukan milik Anda, tapi masih milik dia. Dan kalau misalnya saya nggak jadi beli, Anda sudah pengadaan, nggak jadi beli, duitnya kembalikan. Karena kan kemarin belum akad, sehingga duit itu sifatnya hanya apa? Titip. Anda belum boleh make, dan nanti kalaupun gagal beli, duit wajib dikembalikan. Dan tidak boleh nolak. Loh kok nggak jadi beli gimana? Saya sudah belikan. Ya dia punya hak untuk membatalkan. Kemarin belum akad kok. Paham? Boleh nggak Pak sakit hati? Itu urusan pribadi ya. Tapi kalau nolak Anda tidak boleh. Baik. Setelah Anda melakukan pengadaan, barang sudah Anda kuasai, ya, ditawarkan ulang jadi beli atau tidak. Kalau jadi beli, lanjut transaksi. Kalau nggak jadi beli, Anda tidak boleh maksa. Begitu? Insyaallah. Barakallah. Semoga terjawab Mas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ya, kita persilahkan untuk akhwat, silahkan yang ingin bertanya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9. Bukan saya, mereka bosan. Sampai jam 9. Kalau kuat sampai jam 12 mungkin bisa Ustaz. Ya, silahkan teman-teman akhwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apabila seandainya seseorang sudah memiliki kripto atau bitcoin, kemudian atau taruhlah seperti saham yang tidak halal, ataupun sudah memiliki kredit pinjaman yang tidak halal atau tidak syariah, minta nasihatnya Ustadz, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya bertaubat kemudian dijual kembali dan uangnya diambil, atau uang pertambahannya tersebut disedekahkan atau seperti apa? Terima kasih. Ya, sampai saat ini saya belum punya jawaban untuk kasus kayak gini ya. Jadi untuk mereka yang sudah punya kripto misalnya, sebelumnya dia mengambil pendapat A, lalu dia investasi di kripto, sekarang sudah punya kripto, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah dicairkan, apapun konsekuensinya, walaupun bisa jadi dia rugi? Ataukah ya karena ini akan dipakai orang lain untuk tujuan yang nggak benar juga, ya sudah saya sekalian aja musnahkan. Wallahu alam, saya nggak punya jawaban. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan kepada asatidzah yang lain. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu. Dan mohon waktu barangkali nanti sambil saya pelajari kira-kira solusi yang tepat seperti apa. Namun kalau benda itu yakin haram ya, misalnya orang beli khamr, setelah itu tobat. Cara tobatnya gimana?
Hah? Dimusnahkan, dibuang. Ini kalau jelas itu benda haram. Cuman kan apakah kasus ini juga sama untuk yang kripto tadi? Sebab dia sudah keluar uang dan dia belum mendapatkan sesuatu apapun. Boleh nggak misalnya Pak, yang penting balik modal? Saya nggak tahu. Nanti silakan tanya ke Ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah teman-teman, mengingat waktu kita yang terbatas sehingga kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, semua ilmu dan nasihat yang Ustadz berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Mungkin sebagai penutup Ustadz ada yang ingin disampaikan Ustadz? Baik, mengakhiri dari kajian kita ya. Jadi akan selalu ada hal yang baru dalam praktek muamalah yang kita lakukan. Dan mungkin sekarang belum terfikirkan. Maka bisa jadi apa yang sekarang dikatakan oleh Ustadz A dilarang. Kok kedepannya ada perubahan, beliau akan berubah misalnya. Kok sekarang fatwanya jadi berubah? Karena sekarang sudah ada perubahan. Sehingga yang kita sampaikan tadi adalah untuk kasus yang sekarang kita jalani. Gitu ya. Sehingga misalnya setelah sekian puluh tahun Indonesia menetapkan kripto sebagai mata uang resmi. Terus gimana itu Pak Ustadz? Sekarang kan sudah jadi mata uang resmi. Ya sudah, karena sudah jadi mata uang resmi negara, dijamin oleh negara misalnya, maka kita tetapkan ini mata uang. Dan berlakulah hukum sebagaimana mata uang pada umumnya. Namun sekarang kita bicara di posisi kripto sekarang. Maka pahami posisi fatwa ini sesuai dengan keadaannya. Kok nanti bisa berubah, itu bukan berarti oh mungkin dulu waktu Ustadz bicara itu bingung orangnya. Sekarang sudah mulai sadar. Enggak usah dikomentari demikian. Dan apapun perbedaan pendapat itu ya, tolong Bapak Ibu tahan diri. Semua hal yang berpotensi menyakiti hati orang lain pasti akan ada konsekuensinya. Jadilah orang yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan dan tidak perlu keluar kata pedas atau kata pahit untuk orang lain. Beda itu sudah ada sebelum kamu lahir, ya. Perbedaan itu sudah ada sebelum kita lahir. Sehingga merawat perbedaan itu salah satu di antara caranya adalah menjadi manusia yang lebih dewasa. Hadapi sebuah perbedaan dalam semua masalah apapun, baik masalah fikih ibadah, masalah fikih muamalah, tentang haji itu wajib atau tidak, ya. Haji furoda itu boleh atau tidak. Ya. Pahami semua perbedaan itu sebagai lahan kita untuk belajar lebih dewasa. Ya. Walhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan Ahlus Sunnah selalu bisa menjaga komitmen untuk jadi orang yang berkembang lebih baik apapun keadaan yang sedang dia hadapi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat Ustaz. Baik teman-teman, jazakumullah khairan. Teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa insyaallah daurah kolaborasi antara Yurbi Sodakot bersama Muslim Life Fair insyaallah akan ada lagi besok di jam 10.30. Insyaallah akan diisi oleh Ustadz Derma Permana. Kemudian di sesi kedua insyaallah di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat insyaallah bersama dengan Ustadz Abdul Aziz Al-Oaini. Jadi bagi teman-teman semua yang punya waktu luang silahkan nanti kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap berhati-hati di jalan pulangnya. Semoga Allah mudahkan untuk